Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Indah Simarmata dan berikut teman-teman saya. Yang pertama ada Ivana Yustiana, Juni Tambah, Melda Tambing, Pauline Ambarita, dan yang terakhir Pintariani Medrova. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai model pengembangan kurikulum. Tujuan dari presentasi kami kali ini yang pertama memberikan informasi mengenai model pengembangan kurikulum, yang kedua memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengembangan kurikulum, yang ketiga menunjukkan keterkaitan model pengembangan kurikulum dengan konteks pendidikan Kristen. Sebelum membahas lebih jauh mengenai model pengembangan kurikulum, saya akan memaparkan sedikit mengenai pengembangan kurikulum menurut Winarno Suharmat yang menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, Nanasha Odi juga menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai penyusun kurikulum yang sama sekali baru atau dapat disebut kurikulum construction dan bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada atau kurikulum improvement. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa model pengembangan kurikulum merupakan rancangan yang menggunakan berbagai bentuk atau model yang nyata dalam penyusunan program pendidikan untuk mencapai pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kurikulum perlu dikembangkan. Ada 3 fakta menurut Rahman tahun 2015. Yang pertama, adanya kurikulum yang konservatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika kurikulum tidak sesuai dengan adanya ini, maka harus diadakan perubahan dan pembaharuan. Jadi, kurikulum ini harus bersifat dinamis dan terus-menerus menyesuaikan keadaan yang ada dengan menyentuh area pembelajaran dan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Jadi, kurikulum itu tidak hanya bisa sentral atau berpusat saja di satu titik daerah, namun harus menyesuaikan dengan daerah-daerah yang ada, seperti ketersediaannya sumber daya yang ada, sehingga dengan diharapkan penyesuaian-penyesuaian dengan desentralisasi yang ada dapat kesempatan untuk berkembang dengan baik. Dan yang ketiga adalah tingkat kematangan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa jenjang kurikulum sangat berbeda-beda, sehingga kita dapat harus menyesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang baik. Jadi pengembangan ini adalah supaya murid dapat belajar tentang ilmu pengetahuan, sikap, pengalaman, serta psikis murid-murid yang ada. Nah, menurut perumulan tahun 2011, kurikulum ini merupakan kegiatan pembelajaran yang sifatnya sangat dinamis, sehingga selalu ada perubahan yang ada. Tentunya, perubahan kurikulum ini harus sesuai dengan konteks dari isi kurikulum ini sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama podcast tentang perkembangan-perkembangan kurikulum yang ada. Sampai bertemu di podcast. Halo semuanya, kembali lagi di channel Stukur. Kali ini kita akan mengangkat topik mengenai model pengembangan kurikulum. Narasumber kita kali ini tentunya sangat kece-kece nih. Yang pertama, aku memperkenalkan ada Pak Wheeler. Coba Pak Wheeler dada dulu. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada Pak Sailor. Halo. Oke, Pak Sailor bersuaranya wanita ya, Pak. Oke, selanjutnya ada Pak Kemis. Halo semua. Oke, halo Pak. Oke, para narasumber kita sudah berkumpul nih, kita udah di dalam satu ruangan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa saya akan menggali nih mengenai pandangan-pandangan para bapak-bapak, tapi saya akan memulai dari satu persatu, baru nanti kita akan melihat kelebihan-kelebihan dari kelebihan-kelebihan apa saja sih yang dimiliki dari setiap model pengembangan kurikulum yang para bapak-bapak ini kemukakan. Oke, yang pertama izinkan saya memulai dari Pak Wheeler. Apakah Bapak Wheeler siap untuk saya tanya-tanya? Tentu siap. Ya, terima kasih Bapak yang bersuara wanita ini ya. Saya bingung manggil Bapak apa Ibu. Oke, yang pertanyaan pertama, menurut Bapak sendiri pengertian model pengembangan kurikulum ini itu sendiri apa ya Pak? Oke, jadi dari pandangan aku sendiri itu pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk siklus berbentuk lingkaran yang progresnya itu terus-menerus seperti itu. Oke Pak, jadi pengembangan kurikulum itu suatu progres gitu ya Pak. Oke, jika boleh saya tahu, pasti Bapak ini setelah menemukan pengertian itu, pemahaman menurut Bapak, pasti Bapak punya nih tahapan-tahapan dari model pengembangan kurikulum yang Bapak kemukakan ini. Ya, benar sekali. Jadi berangkat dari bentuk lingkaran tersebut, jadi ada 5 fase atau tahap di mana setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berurut gitu. Artinya kita tidak mungkin dapat menyelesaikan tahapan kedua apabila tahapan yang pertama belum terselesaikan, sehingga manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali lagi pada tahap awal. Nah, jadi menurut saya itu ada pengembangan ini
berdasarkan 5 tahap, yaitu yang pertama, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, di sini tujuan umum bisa merupakan tujuan yang bersifat normatif yang mengandung tujuan filosofis atau tujuan pembelajaran umum yang bersifat praktis. Nah, yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Nah, yang keempat itu mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Dan tahap yang terakhir, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Oke, baik sekali ya Pak, dari setiap tahapan ini ternyata saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin saya akan beralih ke Pak Sailar, mungkin sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tentunya sudah siap. Oke Pak, jadi yang pertama saya akan menanyakan, menurut Bapak sendiri kurikulum itu apa Pak? Jadi menurut saya sendiri, kurikulum ini merupakan sebuah rencana yang menyediakan perangkat kesempatan pembelajaran bagi seseorang untuk dididik. Oke, kurikulum itu berupa kesempatan. Baik Pak, mungkin saya menjadi penasaran ini ya Pak. Menurut Bapak nih dari model Pak Sailar ini sendiri, tahapan-tahapan dalam model pengembangan kurikulum ini itu apa aja ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat tahapan-tahapannya. Oke, baik. Yang tahapan pertama, tujuan. Menentukan tujuan dan sasaran. Nah, ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum mulai dengan menentukan tujuan utama dan tujuan khusus pendidikan yang akan dicapai. Nah, di sini kita mengklasifikasikan serangkaian tujuan ke dalam 4 bidang kegiatan, di mana terjadi pengalaman belajar, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan belajar yang berkelanjutan, dan spesialisasi. Nah, setelah tujuan dan sasaran, kemudian kita menetapkan, maka perencana kurikulum memulai proses perencanaan kurikulum. Nah, pada proses perancangan kurikulum, para pengembang kurikulum menentukan kesempatan belajar yang tepat untuk tiap bidang kegiatan, serta bagaimana dan kapan kesempatan akan disediakan. Lalu yang kedua, cara pengajaran. Nah, setelah rancangan kurikulum disusun, maka para guru yang menjadi bagian dari rencana kurikulum harus menyusun rencana pengajaran. Para guru memilih metode yang menghubungkan antara kurikulum dengan siswa. Nah, pada tahap ini perlu diperkenalkan istilah tujuan pengajaran. Nah, selanjutnya para guru menentukan tujuan khusus pengajaran sebelum memilih strategi atau model penyajian. Lalu tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah implementasi, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini, perencana kurikulum dan guru terlibat secara bersama-sama dalam memilih teknik evaluasi. Nah, di sini kami mengajukan 2 teknik evaluasi. Yang pertama, evaluasi dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, sasaran, efektivitas pengajaran, dan pencapaian siswa dalam bagian tertentu dari program tersebut. Lalu yang kedua, evaluasi dari program itu sendiri. Nah, di mana di sini proses evaluasi memungkinkan perencana kurikulum untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran telah dicapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik sekali ya Pak, penjelasan yang sangat baik, singkat, padat, dan jelas tentunya untuk kami yang mungkin baru mengenal nih model pengembangan kurikulum menurut Pak Sailar. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mendengar dulu nih dari Pak Kemis yang juga mengemukakan mengenai model pengembangan kurikulumnya yang dinamakan model pengembangan kurikulum Pak Kemis dan Pak Mark Taggart ya, temannya ya Pak ya. Oke Pak, boleh dipersilahkan untuk pertanyaan pertama itu mengenai pengertian kurikulum dan selanjutnya boleh dijelaskan mengenai tahapan-tahapannya. Baik, kali ini saya mewakili rekan saya, Mark Taggart, yang saat ini belum dapat hadir dalam acara hari ini. Nah, kalau menurut kami sendiri, pengertian kurikulum ini ada sih, ada pengertian khusus, tapi yang ada ini model yang sudah kami kembangkan. Nah, model yang sudah kami kembangkan ini berupa siklus. Hampir mirip-mirip lah dengan apa yang disampaikan Pak Wheeler tadi, yang berupa lingkaran. Nah, kalau kami sendiri menyebutnya siklus, yang ada empat komponen. Yang pertama itu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari keempat hal ini. Yang pertama itu perencanaan. Nah, pada tahap ini, peneliti akan menjelaskan materi tentang apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian menentukan di mana titik yang tepat untuk memberikan perlakuan khusus untuk diamati dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita kan sudah membuat perencanaan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini merupakan pengujian dari tahap sebelumnya. Nah, kegiatan pembelajaran yang disusun sebelumnya ini harus sesuai dengan pelaksanaannya, agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu ada tahap pengamatan, atau bahasa gaulnya itu kita menyebutnya observing. Nah, pada tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan. Melalui ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, tahap terakhir adalah tahap refleksi. Nah, melalui pedoman pengamatan yang telah dilakukan di tahap sebelumnya, maka diperoleh data dan informasi yang selanjutnya dapat kita refleksikan untuk diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Nah, proses ini dilakukan untuk menjadi pertimbangan untuk melakukan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya. Nah, itu kalau menurut kami.
Oke, terima kasih para bapak-bapak. Menurut saya pribadi, pengembangan dari apa yang telah bapak-bapak katakan ini sangat-sangat baik ya. Model-model pengembangan kurikulum yang bapak-bapak kemukakan ini sangat baik untuk digunakan para pembuat kurikulum. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebagai orang yang kurang paham mungkin tentang kurikulum dan mungkin nantinya kami akan membuat kurikulum. Kira-kira kelebihan-kelebihan dari setiap model yang telah bapak-bapak kemukakan itu apa? Mungkin saya bisa mulai dari Pak Wehlan dulu. Kelebihan dari model bapak ini apa ya, Pak? Oke, jadi untuk model pengembangan kurikulum yang saya kembangkan ini sendiri itu memiliki dua kelebihan. Yang pertama itu memiliki mekanisme umpan balik, sehingga menyediakan masukan atau saran dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dari penerapan model pengembangan kurikulum ini. Nah, yang kedua, memasukkan berbagai kematangan yang berhubungan dengan objektivis, memiliki struktur pengembangan kurikulum yang logis, serta menerapkan situasional analisis sebagai titik permulaan. Baik, Pak. Selanjutnya kepada Pak Sailer, kira-kira kelebihan dari model Bapak apa? Model kurikulum kami ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan, namun pada saat ini saya akan menjelaskan dua kelebihan tersebut. Nah, yang pertama ini kurikulum dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, hal ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa yang meliputi hasil dan prosesnya, maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran. Lalu kelebihan kedua, kurikulum dapat digunakan untuk mempengaruhi proses belajar. Nah, yang mana proses belajar di sini, baik yang berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah, seperti di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya dari Pak Kemis. Mungkin kelebihan dari model yang telah Bapak kemukakan itu apa? Kelebihan dari yang kami kembangkan itu, karena langkah-langkah dalam model penelitian yang kami kembangkan itu berupa siklus, maka hasil yang diperoleh dari implementasi tindakan pertama akan diikuti dengan tindakan berikutnya. Nah, sehingga kurikulum yang kami buat itu dapat terus-menerus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengapa hal tersebut bisa dikatakan? Karena selalu menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan pendidik berdasarkan hasil evaluasi dari siklus sebelumnya. Itulah kelebihan dari model kami. Oke, terima kasih para bapak-bapak. Mungkin saya sendiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk setiap jawaban dari bapak-bapak yang memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru untuk saya pribadi. Oke, akhir dari podcast kita kali ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semua. Nah, setelah teman-teman telah menyaksikan podcast mengenai model pengembangan dari kurikulum, nah sekarang kita akan membahas mengenai keterkaitan antara model-model pengembangan kurikulum dengan konteks pendidikan Kristen. Nah, jadi kurikulum sebagai suatu keseluruhan rancangan proses dan juga kerangka kerja dari pendidikan di sekolah merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk dikembangkan. Nah, berdasarkan berbagai model-model pengembangan yang telah dijabarkan sebelumnya, kita juga harus mampu memahami bahwa di dalam pendidikan Kristen, unsur pengembangan dari kurikulum juga merupakan suatu aspek yang sangat penting. Di sisi yang lain, kita juga dapat melihat bahwa adanya keterkaitan antara model-model pembelajaran tersebut dengan konteks pendidikan Kristen. Nah, di dalam pendidikan Kristen, kita ketahui bersama bahwa tahap awal yang perlu dilakukan dalam pembuatan suatu kurikulum adalah menentukan terlebih dahulu apa yang akan menjadi pusat dan juga apa yang akan menjadi dasar dari kurikulum. Nah, tentu saja dalam pendidikan Kristen harus berpusat kepada Kristus dan berlandaskan atas sumber kebenaran yang sejati, yaitu Alkitab. Hal ini bisa kita lihat atau kita katakan cukup memiliki keterkaitan dengan salah satu tahapan awal dari model pengembangan kurikulum yang telah dijabarkan oleh Wehler dan Sailer. Nah, selanjutnya kita juga dapat melihat bahwa di dalam tahapan pada setiap model pengembangan kurikulum tersebut terdapat tahap perencanaan, tahap evaluasi, dan juga tahapan refleksi. Di mana di dalam kurikulum pendidikan Kristen, tahapan-tahapan ini juga merupakan tahapan yang penting untuk mentransformasi diri para siswa kita. Nah, hanya saja pada model-model yang telah dijabarkan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa penjabaran terhadap model-model pengembangan kurikulum itu kurang mencerminkan akan pusatnya kepada Kristus dan kurang mencerminkan bagaimana pendidikan Kristen yang seharusnya. Sehingga terlepas dari kelebihan dan juga kekurangan pada setiap model pengembangan kurikulum yang telah dijabarkan, jika keseluruhan kelebihan dari setiap model ini kita padukan kemudian disinkronkan dengan konteks pendidikan Kristen yang berpusat kepada Kristus, kita dapat mengembangkan kurikulum dengan utuh dan juga kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua merupakan guru Kristen yang telah terpanggil untuk bekerja melayani Tuhan di ladang pendidikan. Oleh karena itulah, mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk memahami tugas kita sebagai seorang guru Kristen yang akan mengarahkan dan juga memuridkan siswa kita menuju kepada kebenaran sejati, yaitu Allah kita sendiri. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan di dalam proses penyusunan tugas tahap 2 kami. Demikian keseluruhan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.